berjumpa lagi ya. Waktu tuh nggak kerasa ya, cepet banget. Baru kemarin perasaan tuh ya, saya udah ditelepon lagi tuh sama Revan ada jadwal katanya. Eh, baik, minggu lalu kita sudah menyelesaikan topik analisis laporan keuangan ya. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu untuk topik tersebut? Tidak ada, kita topik baru. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada sepertinya ya, diam semua. Mudah-mudahan bisa memahami dengan baik ya apa yang sudah dibahas minggu lalu dan minggu-minggu sebelumnya. Ini kita akan bahas topik mengenai time value of money atau nilai waktu uang. Nah, apa yang dipelajari di materi ini ya, di antaranya nanti kita akan membahas future value, present value, future value annuity, kemudian present value annuity, dan nanti kita coba membaca ya tabel bunga. Sebelumnya saya mau bertanya, dan sepertinya saya pernah nyinggung ya, entah Anda ingat atau sayanya yang salah kelas pernah nyinggung atau belum. Kalau bicara nilai uang, maka yang namanya nilai uang itu dari waktu ke waktu makin lama dia makin naik atau malah turun? Naik, Bu. Turun. Nilainya makin turun, Bu. Tadi ada yang jawab naik, ada yang jawab turun. Yang benar yang mana? Sepakatnya Mengalami yang mana? fluktuasi, Bu. Hah? Bisa naik, bisa Naik turun. turun, Bu. Kita bicara nilainya, nilai uang dari waktu ke waktu. Coba dilihat ya dari Turun. zaman dulu ya udah lewat, terus ke masa sekarang itu trennya itu bagaimana pergerakannya, nilai uangnya? Turun. Nilai uang Turun, Bu, turun. turunan. Turunan. Ya. Turun ya nilai uangnya ya. Kalau zaman dulu nih, zaman dulu misalnya zaman saya kecil 1 gram emas misalnya dengan kadar 75% aja ya, yang 99,9% yang logam mulia. Itu misalnya waktu saya kecil itu 1 gramnya berapa misalnya ya, misalnya 12.000 misalnya ya, zaman saya SD tuh. Gini-gini saya pernah di SD ya, nggak langsung sebesar ini, nggak langsung setua ini. Sekarang, zaman sekarang nih, untuk membeli emas dengan kadar yang sama, yaitu 75, maka 1 gramnya itu ada di kisaran 6,5 sampai 700.000. Ya, harganya nih. Artinya, kalau zaman dulu untuk mendapatkan 1 gram itu cukup dengan 12.000 misalnya ya, nah kalau sekarang itu butuh uang yang jumlahnya lebih besar dari 12.000 untuk mendapatkan 1 gram emas. Artinya nilai uangnya dia turun, bukan naik, saudara-saudara. Dengan jumlah uang yang sama gitu ya. Di masa sekarang ataupun nanti di masa depan, kita membutuhkan uang dalam jumlah yang lebih besar untuk mendapatkan jumlah gitu ya, barang dengan kualitas yang sama. Suara apakah gerangan itu ya? Suara apa ya? Mikrofon siapa itu ya, masih belum dimatikan. Dari saya kan enggak kayaknya deh. Intan mute dulu, Tan. Mungkin lagi ada acara ya. Oke, terima kasih. Jadi yang namanya uang nilainya itu makin lama bukan makin naik, tapi justru turun. Kenapa turun? Salah satunya disebabkan oleh faktor inflasi. Ketika terjadi inflasi gitu ya,
nilai uang mengalami penurunan, harga barang-barang mengalami kenaikan. Biasanya misalnya satu harga naik, maka disusul dengan kenaikan harga-harga yang lain. Daya beli masyarakatnya jadinya turun. Tadinya misalnya 100.000 itu bisa buat kebutuhan per hari gitu ya nih. Lalu terjadi inflasi, sekarang 100.000 nggak cukup sampai dengan 5 hari. Butuh uang lebih banyak dari 100.000. Jadi salah satu faktor penyebabnya terjadinya inflasi. Kebalikan dari inflasi apa? Deflasi ya, balikannya aja. Jadi kalau misalnya kita disuruh milih, Anda mau 500.000 sekarang, apa 500.000 2 tahun yang akan datang? Anda milihnya yang mana? Sama aja, Bu. Sekarang Sama aja. Sakin, sama aja. Bu. Sama-sama Soalnya- 500.000. Sekarang sih kan. Ya, Bu. Tapi kalau 2 tahun ke depan gaji juga bakal naik nggak sih, Bu? Kan ngikutin gaji kita, Bu, kalau pengeluaran. Jadi kalau disuruh milih gitu ya, saya disuruh milih 500.000 sekarang apa 500.000 tapi nanti 2 tahun depan, saya milihnya sekarang sama 500.000 2 tahun lagi gitu ya. Dua-duanya saya pilih. Itu kalau Iya, Bu. cerdas ya. Tapi kalau Sama aja, kondisinya Bu. harus milih, jelas saya akan milihnya 500.000 itu diterimanya pada saat sekarang. Karena nanti kalau diterimanya itu bisa nilai uang berubah, sudah berbeda. Artinya 500.000 yang kita terima 2 tahun lagi itu nilainya sudah turun. 500.000 sekarang, oke, misalnya nih buat bisa naktir nih kelas ini gitu ya. Cukuplah untuk sekedar minum doang gitu ya. Kalau sama makannya kayaknya kurang. Nah, nanti 2 tahun lagi 500.000 tuh nggak cukup untuk bisa naktir satu kelas ini gitu ya, untuk misalnya menu yang sama. Oke, anggap misalnya nggak terjadi inflasi. Kenyataannya kan memang terjadi inflasi ya. Terjadi inflasi tiap tahun, bahkan tiap bulan juga ada tuh inflasi. Kita anggap misalnya nggak terjadi inflasi. Tetap saya akan memilih 500.000-nya itu pada saat sekarang daripada 2 tahun lagi. Meskipun misalnya nggak ada inflasi, nilai uangnya sama. Misalnya ya, tapi kenyataannya terjadi inflasi. Kenapa saya pilih sekarang? Andaikan saya nerima uangnya, punya uangnya sekarang, maka uang tersebut bisa saya gunakan pada saat sekarang, sehingga bisa memberikan kepuasannya itu pada saat sekarang. Berbeda kalau nanti 2 tahun lagi, kepuasannya tuh nanti ditunda dulu. Apalagi pas kebetulan lagi menginginkan sesuatu, pengen beli sesuatu, dapat alhamdulillah pakai sekarang. Coba kalau misalnya Anda lagi punya keinginannya sekarang, pengen beli sesuatu, tapi disuruh nunda nanti 2 tahun lagi, nunggu dapat uang dulu, nunggu dapat rezeki dulu. Kan udah beda ya rasanya ya. Anda harus nunda dulu, tertutup dulu kepuasannya. Apalagi misalnya nih, lagi ngebet, ini barang ini lagi tren sekarang. Kalau harus nunggu nanti 2 tahun lagi, nunggu Anda dapat yang 500.000-nya 2 tahun lagi, itu nanti barang tersebut mungkin udah nggak tren lagi, udah beda lagi gitu ya, yang trennya udah berbeda zaman. Jangan di sini aja. Itu ya. Nah, jadi kalau kita bicara nilai uang, dia mengalami penurunan, salah satunya disebabkan inflasi. Terus andaikan kita punya uangnya sekarang gitu ya, maka uang tersebut bisa kita gunakan pada saat sekarang sehingga bisa memberikan kepuasannya pada saat sekarang. Dan kalau mengingat faktor risiko di sini artinya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan atau di kemudian hari gitu ya. Manusia kan cuma berencana, cuma bisa mengira-ngira. Adapun pastinya nanti terjadi di masa depan seperti apa, itu masih bersifat rahasia ya. Jodoh, mati gitu ya, kehidupan itu sudah di luar kontrol kita. Sehingga di masa depan itu kita memerlukan uang dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan sekarang. Ya, seperti yang tadi saya ilustrasikan. Oh iya,
500.000 sekarang cukup lah buat menraktir teman satu kelas ini ya, minum doang mah 30 orang misalnya ya. Tapi nanti 2 tahun lagi atau bahkan nanti setelah Anda pada lulus gitu ya, atau sudah pada berkeluarga, pada saat reuni, 500.000 tuh nggak cukup. Harus lebih besar dari 500.000 untuk bisa mendapatkan barang dalam jumlah dan kualitas yang sama. Artinya untuk menraktir dengan menu yang sama gitu ya, pada saat sekarang nanti di masa depan harus lebih besar uangnya dari 500.000, harus lebih banyak. Sekarang manfaatnya apa sih? Kegunaannya apa? Kita belajar nilai waktu uang. Kira-kira menurut Anda nih, kita belajar materi ini tuh kegunaannya apa sih? Manfaat yang dirasakannya apa? Dengan kita mengetahui bahwa oh iya, nilai uang itu dia terus mengalami penurunan. Manfaatnya apa? Kakak jangan ganggu mama dulu ya. Iya udah terserah kakak, jangan ganggu dulu ya sebentar. Manfaatnya apa ya? Anda pernah belajar materi ini nggak sebelumnya? Entah di mata kuliah yang lain misalnya ya? Enggak. Misalnya belajar Anda nabung hari ini gitu ya, sekarang Anda nabung misalnya sebesar 1 juta, Anda simpan di bank, lalu misalnya bank memberikan bunganya itu misalnya 10% per tahun, jika Anda diamkan gitu ya, jika Anda simpan uang Anda selama 5 tahun misalnya ya, nggak diutak-atik, berapa nanti jumlah 5 tahun lagi. Pernah nggak belajar seperti itu? Belum. Belum. Dari itu nanti belajar seperti itu. Jadi dengan mempelajari nilai waktu uang, diantaranya nanti kita tahu pasti gitu ya tabungan kita gitu ya, jumlah investasi kita. Jika kita tabung atau kita investasi pada saat sekarang, lalu kita mendapatkan suku bunga atau tingkat bunganya sekian gitu ya, kita tabung, kita investasikannya sekian tahun, oh maka nanti jumlahnya di masa depan jadi sekian. Atau bisa juga dengan mempelajari materi nilai waktu uang, berarti nanti kita bisa ngitung tuh apa kalau misalnya di masa depan kita pengen punya tabungan sekian juta gitu ya, atau menyiapkan dana pensiun di masa depan sejumlah segini, berarti kita harus nabung, berarti kita harus nyisihkannya itu berapa gitu ya dari sekarang. Rutin nanti disisihkan tiap bulan misalnya ya berapa, atau tiap tahun berapa. Itu ya. Ini saya pakai handphone karena laptopnya trouble. Kalau muncul nggak di Anda? Ada muncul nggak di Anda? Kalau misalnya ada muncul di saya nih notif apa kek, muncul nggak di layar Anda? Nggak ada, Bu. Enggak, Bu. Oh, nggak ada. Aman. Syukur kalau nggak. Kadang soalnya muncul nih di layar saya. Dari Ramban atau dari misalnya dari marketplace ya. Kadang tuh suka ada notif apa gitu, nggak penting juga. Itu ya. Nah, jadi nanti di materi ini kita akan mempelajari atau menghitung future value, berapa sih nilai mendatang gitu ya dari uang yang diketahui jumlahnya pada saat sekarang. Atau kita akan belajar present value, andaikan di masa depan misalnya ya, kita akan mendapatkan rezeki sekian, andaikan rezekinya itu kita minta pada sekarang, nilainya setara dengan berapa gitu ya, uang yang diterima di masa depan tadi. Terus nanti kita belajar juga anuitas, baik future value anuitas ataupun present value annuity. Ya. Kalau kita menyisihkan konsisten misalnya setiap bulan atau setiap tahun selama berapa tahun misalnya ya, maka nanti jumlah uang kita jadi berapa jumlahnya di masa depan. Sebaliknya juga begitu ya. Mencari nilai sekarangnya misalnya kebalikan dari yang future value annuity tadi. Jika di masa depan gitu ya aliran-aliran future value gitu ya, maka pasti gitu ya nilainya sekarangnya present value annuity-nya. Nanti kita coba menghitungnya kayak rumus manual, artinya Anda harus bisa ngitung ya.
tanpa menggunakan tabel. Jadi meskipun ada tabel faktor bunga, Anda harus bisa ngitung yang manualnya. Oh, gimana sih ngitung future value, gimana sih ngitung present value. Kalau lihat tabel kan gampang, oh lihat aja tabelnya, faktor bunganya berapa, nanti dikalikan misalnya ya dengan nilai uang sekarangnya, ketemulah future value-nya berapa. Kalau saya seperti itu, saya nggak mau mahasiswa cuman bisanya itu ngitung future value misalnya ya, hanya dengan melihat tabel faktor. Nah, berapa faktor bunga nilai mendatang, kalikan nilai sekarangnya, ketemu future value-nya. Saya pengen mahasiswa bisa baik lihat tabel ataupun dengan menghitung rumus manual. Ya. Oke, saya sambil share screen. Oke. Jadi dari sini kita juga jadi tahu gitu ya, bahwa kalau kita nyimpen uang misalnya uang fisik gitu ya, uang kertas lah, kita simpen di bantal, di bawah bantal maksudnya ya, atau nyimpen di lemari, 1 juta simpen di lemari, simpen di bawah bantal, itu uangnya itu tidak akan menghasilkan. Ya. Uangnya nggak akan jadi tambah banyak. Yang ada malah bisa aja uangnya dimakan rayap, misalnya kalau nyimpennya di lemari. Atau kalau naruhnya di bawah bantal, misalnya hilang gitu ya, ada yang ngambil, nggak aman, naruhnya di bawah kasur misalnya ya, misalnya jadi sobek-sobek. Jadi uang itu nggak akan beranak, nggak akan menghasilkan jika uangnya didiamkan. Dengan mempelajari atau mengetahui nilai waktu uang, andai kita punya uang gitu ya, lalu kita simpan, kita investasikan, semakin cepat kita simpan, semakin cepat kita investasikan, makin cepat pula uang tersebut menghasilkan. Jika memang ada imbal hasilnya gitu ya, jika memang ada bunganya atau keuntungannya. Tapi kembali lagi ya ke individu masing-masing. Ada yang menganggapnya, oh ya misalnya nyimpen gitu ya di bank lalu dapat bunga. Ada yang nggak sepaham, nggak sejalan gitu ya, artinya menganggap bahwa itu adalah riba misalnya ya, sehingga ada yang misalnya nyimpen ke bank syariah misalnya ya, di bank syariah sudah dijelaskan ada tanpa bagi hasil gitu ya, akadnya ada yang dengan bagi hasil. Nah kalau orang yang pendiriannya prinsipnya kuat itu akan memilih ya sudah nyimpen aja, maksudnya nggak mengharapkan imbal hasil, nggak mengharapkan balas jasa atas uang yang disimpan di bank tersebut. Ya. Karena tahu bahwa yang namanya uang itu nilainya dia terus mengalami penurunan, ya, maka orang yang berpikirnya jalan, dia nggak akan mau nyimpen asetnya itu dalam bentuk uang atau dalam bentuk misalnya rekening di bank atau deposito misalnya gitu ya, apalagi nyimpen nabung di bank cuman disuguhi angka-angka doang, digital doang gitu ya, oh iya nih tabungannya jumlahnya sekian. Kalau orang yang berpikirnya jalan gitu ya, tahu bahwa nilai uang itu dia terus mengalami penurunan, maka aset yang dia punya, uangnya gitu ya, itu akan dialihkan dalam bentuk aset yang lain. Apalagi kan sekarang kadang suka ada fenomena ya, kita nabung di bank, ada kalanya tuh bank tersebut kok, entah ya, saya suka baca berita, suka dengar laporan, tahu-tahu saldonya misalnya hilang berapa. Kok sering banget misalnya saldonya dipotong, didebet oleh bank, boro-boro nambah gitu ya, yang ada malah ngurangin. Atau misalnya suatu waktu kita transfer gitu ya, ada keperluan transfer ke bank lain misalnya, oh ternyata ada trouble, ada kendala, nggak langsung masuk ke rekening tujuan, tapi dana kita sudah dipotong. Ya,
Saya pernah mengalami seperti itu. Saya transfer, kebetulan transfernya tuh saya salah juga. Saya pikir fine-fine aja. Itu momennya tutup buku gitu ya, akhir tahun. Saya transfer ke rekening saya sendiri sih, tapi ke bank yang lain. Uang yang nggak masuk gitu ya, ke rekening tujuan, tapi terpotong saldonya tuh. Sampainya kan proses gitu ya, laporan ke banknya kenapa terjadi demikian, sampai bisa kembalinya setelah sekian hari kerja, lagi akhir tahun kan nunggu berapa hari. Sempat kejadian seperti itu. Atau mungkin berita-berita yang Anda dengar, Anda lihat di TV gitu ya, banyak dana nasabah yang hilang, atau dana yang misalnya dikorupsi, sehingga dananya itu dipertanyakan, ini kepada siapa harus dimintai pertanggungjawaban karena dananya dikorupsi. Ya, kan ada tuh kasus bank apa waktu tahun berapa itu ya. Ya kan jadi ini ya, jadi ngenes ya. Dana mereka hilang. Nah, dengan apa fenomena-fenomena seperti itu gitu ya, dan mempelajari uang itu nilainya terus turun, nggak akan mau nyimpen uang secara fisik, apalagi gitu ya, nyimpen di karung, yang ada malah robek-robek. Ada kan kisahnya ya, ceritanya. Nyimpen di bank, contohnya seperti tadi. Jadi berpikir, oh ya, misalnya daripada nyimpen uang di bank ataupun secara fisik, misalnya, ya udah deh, kalau uangnya memang banyak gitu ya, belikan ke tanah misalnya ya, aset yang tidak mengalami penyusutan tapi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Atau misalnya kayak saya nih ya, emak-emak, ibu-ibu, saya belikan emas aja ya, uangnya misalnya dapat rezeki, saya cicil gitu ya, berapa gram saya belikan emas, belikan logam mulia, karena yang namanya emas, baik itu perhiasan ataupun yang logam mulia, itu kalau dilihat trennya, pergerakan dari tahun ke tahun gitu ya, itu trennya harganya naik. Jadi kalau nyimpen dalam bentuk emas, investasi dalam bentuk emas, jangan ngarep keuntungan dalam jangka pendek. Misalnya beli sekarang, bulan depan dijual, yang ada malah rugi. Belum harganya naik misalnya ya, udah ada potongan per gramnya berapa. Kalau kita jual juga kan si pihak yang ngebelinya itu pakai harga buyback ya, bukan beli pada saat harga kita beli misalnya segramnya 700, jual 100, nggak begitu. Kadang kebijakan si toko emas atau pihak yang mau membeli emas kita itu bisa berbeda. Ya. Jadi berpikirnya itu jangka panjang, kalau mau kita investasinya ke emas. Beli emas, simpan, lupakan gitu ya. Dilupain aja. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, nggak kerasa, tahu-tahu emasnya ada banyak aja ya. Meskipun bukan berarti kalau kita nabungnya di emas tanpa risiko, bisa aja kan risiko terjadi, meskipun kita nyimpannya sudah benar, sudah baik-baik gitu ya, tersimpan dengan rapi. Namanya manusia kan ada faktor lupanya ya, atau bisa jadi terjadi hal-hal yang tidak misalnya ya, entah itu rumahnya tahu-tahu kemasukan pencuri, atau rumahnya tahu-tahu ini ya, mudah-mudahan sih enggak, ini cuma mencontohkan saja, tahu-tahu misalnya terjadi bencana alam misalnya ya, banjir, gempa dan lain sebagainya. Tapi paling tidak dengan kita investasikannya itu berupa emas misalnya ya, kita boleh dibilang membeli masa depan dengan harga sekarang. Bahkan kan ada ya ininya apa? Perumpamaannya, ilustrasinya zaman dulu, zaman jauh gitu ya, jauh di masanya kita, jauh dengan zaman kita, untuk membeli 1 ekor kambing gitu ya, harganya 1 dinar. Dan zaman sekarang untuk mendapatkan 1 ekor kambing gitu ya dengan kualitas yang sama, kualitas yang bagus, buat yang oke, harganya masih tetap 1 dinar. Dinar itu apa sih? Dinar itu kan kalau dilihat itu kan secara fisik dia pakainya emas. Ya. Jadi nilainya itu nggak turun. Nilainya itu relatif stabil. Tetap di segitu. Nah, ini sekedar ini saja ya, sekedar ilustrasi.
sekedar mencontohkan bahwa orang yang berpikirnya itu dia mau berpikir terus pola pikirnya itu sedikit berbeda, dia nggak akan mau nyimpen di bank, karena di bank itu banyak potongan gitu ya, bukannya nambah malah berkurang terus, apalagi misalnya jumlahnya udah mas sedikit ya. Kalaupun banyak, anggaplah sebut misalnya bunganya berapa sih? Oke, ini tadi ya, alasan inflasi, alasan konsumsi, risiko penyimpanan, tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang kita ke konsep bunga. Di materi ini, karena kita belajar future value, present value, lalu anuitas, berarti kita bersinggungan dengan yang namanya bunga. Bukan bunga desa, bukan bunga tanaman gitu ya, bunga-bungaan bukan. Jadi bunga di sini menunjukkan hasil gitu ya, ataupun keuntungan yang diterima andaikan uang itu kita simpan atau uang itu kita investasikan. Itu yang dimaksud dengan bunga. Kita nyimpan ke bank, alhamdulillah misalnya nyimpannya gede gitu ya, bisa nyisihinnya. Nah itu nanti kita dapat bunga. Misalnya bunganya berapa ya. Tapi kalau jumlah tabungan kita sedikit, sekali lagi, kalau menurut saya sih lebih banyak ada bunganya. Itu pun kalau nggak kita otak-atik ya, kita nyimpen, kita nabung di bank, susah untuk nggak ngotak-ngatik tuh, apalagi kita megang ATM-nya. Bentar-bentar gesek gitu ya. Apalagi kalau di handphonenya itu ada mobile banking, ada SMS banking ya, ada mobile banking, wah, tiap saat bisa ini ya, bisa belanja online. Bukannya nambah gitu ya, tabungan kita malah terus berkurang. Saya lagi ngomongin, mencontohin saya ya, saya kadang seperti itu. Nah, di konsep bunga ini nanti kita bedakan bahwa ada bunga tunggal atau bunga tetap dan ada bunga majemuk. Perbedaannya apa sih antara bunga tunggal dengan bunga majemuk? Kalau bunga tunggal ilustrasinya begini. Misalnya ya, saya nyimpen, nabung, ya. Saya nyimpen uang saya misalnya 10 juta lah. Saya akan mendapatkan bunga dengan suku bunga tahunnya 10% per tahun. Jika perhitungannya itu pakai bunga tunggal, maka setiap tahun saya akan mendapatkan bunga 10% dari 10 juta. Tahun ke-1 10% dari 10 juta. Anggap misalnya suku bunganya konstan gitu ya 10%. Tahun kedua 10% kali 10 juta. Seterusnya. Jadi ngitungnya itu selalu ke nilai uang mula-mula. Uangnya. Kalau bunga majemuk nggak begitu. Kalau bunga majemuk itu nanti perhitungan bunga yang berikutnya itu berasal dari pokok uang mula-mula ditambah dengan bunga yang diperoleh dari periode sebelumnya. Saya nabung tadi kan 10 juta. Saya dapat bunga, tapi bunganya majemuk ya perhitungannya 10% per tahun. Di tahun pertama saya dapat bunga 10% kali 10 juta. Berapa? 1 juta ya. Nah nanti di tahun kedua ngitung bunganya bukan dari 10 juta lagi, tapi dari setelah ditambah bunga yang sebelumnya. Jadi dari berapa? Dari 10 juta tambah 1 juta. Karena di tahun sebelumnya kan udah dapat bunga 1 juta. Berarti nanti 10% kali 11 juta. Yang berikutnya, tahun berikutnya, sudah berbunga lagi. Nah, itu untuk bunga majemuk. Bisa ya bedakan ya antara yang bunga tunggal sama yang bunga majemuk? Bisa? Bisakah? Nah, ini pada diem sih. Halo, masih menyimak kah? Masih, Bu. Oke, kalau masih. Jadi kalau bunga tunggal, ngitungnya itu selalu ke pokok uang mula-mula ya. Meskipun kalau nyimpen udah bertambah bunga gitu ya pokok uangnya, atau kalau misalnya minjem atau kita punya utang ke bank,
pokok utangnya sudah berkurang, tapi karena perhitungannya bunga tunggal, maka selalu ke pokok uang. Itu kalau bunga tunggal. Nah, misalnya di sini ada contoh, perusahaan itu memutuskan minjem uang ke bank untuk membiayai pembangunan gudang baru sebesar $500.000, tingkat bunga 12% per tahun, jangka waktu 2 tahun, diangsur 2 kali. Berapa besarnya bunga yang harus dibayar dan berapa total uang yang harus dibayarkan ke bank jika menggunakan perhitungan bunga tunggal. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa di situ kan bunganya 12% per tahun ya. Berarti nanti pembayaran bunga tiap tahunnya 12% kali $500.000. Berarti berapa tuh 12% kali 500.000? 60.000 bunga yang dibayarkan tahun ke-1, tahun kedua. Artinya dalam jangka waktu 2 tahun itu, perusahaan itu membayarkan bunga sebesar 24% kali $500.000. Yaitu berapa? $120.000. Itu untuk bunganya. Lalu ngangsurnya sebesar berapa pokoknya? Oh, yang 500.000 itu dibagi 2, berarti $250.000 gitu ya, cicilan ke-1 nanti ditambah dengan bunganya. Bunganya tadi berapa? $60.000. Berarti nanti cicilan tahun ke-1 sama tahun kedua besarnya 250.000 ditambah 60.000. Yaitu berapa? 250 ditambah 60, 310 ya. Atau dengan kata lain, total yang dikembalikan ke bank itu adalah $620.000. 24% kali 500.000 sama dengan 120.000. Itu bunganya ditambah 500.000. Ya. Nah, nanti bisa kita kaitkan dengan menggunakan rumus future value untuk menghitung total uang yang dikembalikan ke bank, bahwa future value sama dengan present value-nya berapa dikalikan 1 ditambah itu kalau majemuk, karena ini tunggal, berarti tinggal present value-nya berapa gitu ya, present value-nya kan 500.000, terus bunga per tahunnya tadi berapa? 12%, karena 2 tahun jadi 24%. Hingga totalnya 620.000. Kalau bunga majemuk jadi gimana? Bunga majemuk berarti ilustrasinya di tahun pertama itu ada bunga 60.000 gitu ya. Kalau tadi kasusnya minjem berarti nanti di tahun berikutnya itu pokok utangnya itu ngitungnya berarti berapa? Cicilan yang ke-1 kan awalnya utangnya 500 ya. 500 terus kalau dicicil 2 kali berarti nanti untuk bunganya itu berapa? Bunganya tadi itu kan 12% ya. 12% kali 500.000 untuk tahun pertama. Berarti berapa? 60. Tapi nanti di yang tahun kedua itu ngitungnya bunganya itu bukan dari 500.000 lagi, tapi setelah dikurangi cicilan pokok utang yang ke-1. Prinsipnya begitu kalau di bunga majemuk itu kalau misalnya ngutang atau pinjem. Kalau misalnya nabung atau investasi berarti nambah. Logikanya kan gitu ya. Kenapa malah ke belakang-belakang? Kita lihat di sini. Ini pembahasan contoh soal yang majemuk. Misalnya, kita investasi uang sebesar 10 juta, lalu kita mendapatkan bunganya itu 15% per tahun. Nah, di tabel ini Anda bisa melihat nanti bunganya itu berapa yang diperoleh tahun ke-1, kedua, ketiga, keempat, terus nanti jumlah uangnya setelah 4 tahun jadi berapa. Kita lihat, tahun ke-1
uangnya kita simpan, besarnya 10 juta. Setelah 1 tahun, kita mendapatkan bunga sebesar 15% dari 10 juta. Berarti bunganya 1.500.000. Oh, berarti 10 juta itu kalau sudah disimpan selama 1 tahun, maka nanti jumlahnya akan jadi 11.500.000. Lalu berikutnya, setelah 2 tahun, itu jadi berapa? Nanti ngitung bunganya bukan lagi dari 10 juta, tapi ngitungnya dari 11.500.000 dari pokok uang ditambah bunga yang diperoleh dari tahun sebelumnya. Sehingga bunganya itu setelah 2 tahun, jadi bunganya di tahun kedua itu 1.725.000. Atau setelah dikumulatifkan selama 2 tahun, maka yang 10 juta tadi jadi 13.225.000. Dari mana? Dari 11.500.000 ditambah bunga, yaitu 1.725.000. Dan seterusnya sampai tahun keempat seperti itu. Jadi bukan lagi ngitung bunganya dari pokok uang, tapi dari pokok uang ditambah bunga sebelumnya. Ini pun dengan catatan nggak kita utak-atik ya, baik pokok ataupun bunganya. Kalau diutak-atik ya beda lagi. Dan di sini kita mengabaikan bahwa misalnya ada potongan-potongan, ada biaya-biaya ya. Karena pasti ada ya, nyimpan uang di bank atau deposito kan nanti ada tuh. Potong pajak lah ya, belum administrasi. Nah, di sini kita mengabaikan seperti itunya ya. Hal-hal demikiannya kita abaikan. Nah, ini ilustrasi yang bunga majemuk. Kalau jangka waktunya pendek, kita masih bisa ngitung satu persatu manual ya. Ini cuma 4 tahun, bisa kita buatkan tabel. Ketemulah setelah 4 tahun jumlah uang yang 10 juta jadi 17.490.000. Tapi gimana kalau jangka waktunya panjang? Misalnya 10 tahun, 15 tahun, atau 8 tahun, 7 tahun, sudah lumayan makan waktu kalau kita ngitungnya satu-satu, tahun ke-1, tahun kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, dan seterusnya. Makan waktu, apalagi misalnya pas ujian, kan nggak mungkin kita bikin seperti ini ya, bikin tabel bantu seperti ini untuk ngitung misalnya jumlah uang nanti setelah 8 tahun. Kelamaan. Berarti nanti bisa gunakan rumus future value. Menghitung nilai uang di masa mendatang jika diketahui nilai uangnya pada saat sekarang. Berarti pada saat sekarangnya berapa ya? 10 juta. Kita mau ngitung future value-nya. Future setelah 4 tahun. Future value 4 setelah 4 tahun sama dengan 10 juta dikali 1 ditambah I. I-nya itu 15%. 1 tambah 15% nanti dipangkatkan N. Berarti future value 4 setelah 4 tahun itu sama dengan 10 juta dikali 1,15 pangkat 4. Jadi bisa gunakan rumus nilai mendatang. Nanti hasilnya ketemunya akan sama, yaitu 17.490.063. Ini jumlah uang yang 10 juta tadi kita simpan selama 4 tahun, di mana kita mendapatkan bunganya itu misalnya 15% per tahun. Misalnya ada lagi contoh begini ya, kita nyimpan di bank 100.000, dapat bunga 5% per tahun. Berapa uangnya nanti akhir tahun 2009 jika perhitungan bunganya majemuk? Nah, karena di sini informasinya pada awal tahun 2007 dan diminta ngitung pada akhir tahun 2009, berarti nanti hitungan N-nya berapa tahun? Awal 2007 ke akhir 2007 aja kan 1 tahun gitu ya. Lalu akhir 2008 2 tahun, akhir 2009 berarti 3 tahun nanti N-nya. Pangkatnya tuh 3. Present value-nya adalah 100.000 dikali 1 tambah I, berarti 1,05 ya. 1 tambah 5%, pangkat 3. Oh, berarti nanti setelah 3 tahun atau di akhir tahun 2009, itu jumlah uangnya jadi 115.762,50 sen. Ini sudah ya.
Nah, ini diantaranya manfaat atau kegunaan yang dirasakan jika kita belajar materi ini. Bisa buat ngitung investasi, berapa nanti ya nilai investasi kita di masa depan, bisa dipakai ngitung-ngitung cicilan, kredit, tadi bisa ngitung-ngitung berapa jumlah yang harus kita sisihkan, kalau di masa depan kita pengen punya uang sekian ratus juta misalnya ya, atau untuk mempersiapkan dana pensiun, kebetulan kita bukan PNS, bukan ASN, tapi kita mau menyiapkan dana pensiun misalnya ya, oh kita nyisihin tiap bulan segini, selama jangka waktu misalnya sekian tahun. Terus bisa dipakai untuk ngitung-ngitung harga saham dan obligasi. Nanti ada di penilaian obligasi dan saham yang menggunakan rumus-rumus nilai waktu uang. Ini tadi juga sudah ya dicontohkan untuk future value yang tadi nyimpen 10 juta lalu disimpan selama 4 tahun, itu bisa pakai rumus future value, nilai mendatang. Besarnya nilai masa depan uang yang kita simpan atau kita investasikan tergantung dari besarnya dana atau uang yang kita investasikan. Udah pasti makin besar dana atau uang yang kita investasikan, berarti bisa makin besar pula gitu ya uangnya, jumlahnya di masa depan. Kan beda ya yang nyimpen 5 juta sama 10 juta, jumlahnya kan pasti nanti lebih besar yang 10 juta. Tingkat suku bunga atau return dari investasi. Dapat bunga atau return 10% pasti beda dengan yang dapat bunga atau return 20%. Makin besar bunganya atau return-nya, berarti bisa makin besar pula gitu ya jumlah uang yang akan diterima di masa depan. Kemudian lamanya, makin lama disimpan, makin lama diinvestasikan, udah pasti kan nanti jumlahnya akan makin besar pula. Yang nyimpen 10 tahun sama yang nyimpen 3 tahun, misalnya dengan jumlah yang sama, itu ya, suku bunga yang sama, pasti nanti besaran yang jangka waktunya lebih lama. Lain soal kalau misalnya jumlah uangnya beda gitu ya. Ini kan kalau kondisinya jumlah uangnya sama yang disimpan, yang diinvestasikan. Jadi ini rumus future value ya, future value N, berarti di situ adalah nilai uang di masa depan, N-nya itu misalnya setelah berapa tahun ya, atau di tahun keberapa, itu sama dengan present value dikali 1 tambah I pangkat N. Ada yang I, ada yang K, bebas lah ya, itu cuman simbol, cuman apa ya, mewakili bahwa itu menunjukkan bisa keuntungan, bisa return, bisa inflasi gitu ya. Bisa juga cost of capital atau biaya modal, bisa return yang diminta, atau di sini misalnya dia sebagai tingkat bunga. Present value ya berarti nilai sekarang, pokok uangnya gitu ya, berapa pokok uang mula-mulanya. Dan N adalah waktunya, periodenya, lamanya. Nah, kita lihat di sini ada ilustrasi tabel. Nah, dari tabel ini Anda bisa melihat bahwa andaikan kita sisihkan atau misalnya kita punya uang 1.000 sekarang, lalu kita simpan yang Rp1.000 tersebut, kita mendapatkan bunganya 10% per tahun, maka yang 1.000 tadi itu kalau disimpan selama 1 tahun itu nanti jumlahnya jadi 1.100. Dan nanti setelah disimpan selama 5 tahun itu jumlahnya jadi 1.610,51. Itu kalau nggak diutak-atik gitu ya, dan kita mengabaikan ada biaya-biaya, ada potongan, ada pajak gitu ya kalau nyimpennya di bank mah. Di sini ada tabel faktor bunga nilai mendatang, tapi hanya untuk I-nya 5%, 10%, dan 15% saja. Kalau di tabel faktor bunga, nanti dia lebih banyak ya. Dari 1 sampai bisa 20% bahkan lebih. Nah, di sini misalnya cuma 5%, 10%, dan 15% yang disajikan. Nah, sekarang Anda lihat tabelnya. Jadi, kalau misalnya ditanya berapa faktor bunga nilai mendatang, atau future value interest factor, jika diketahui I-nya 5%, ya, dan N-nya 2 tahun, berapa faktor bunga nilai mendatangnya? Anda lihat ke tabel. Berapa faktor bunga nilai mendatang jika I-nya itu 5% dan N-nya 2 tahun?
Berapa? Lihat di tabel. Yang Lihat yang 11.000, bukan Bu. Ini Bu, yang lihat yang 5%, lihat yang tahunnya itu 2. 1,1. Itu koma ya. 1, oh ini 1,6 ya Bu. 1,1025. 1,1025 itulah faktor bunga nilai mendatang jika I-nya 5% dan N-nya 2 tahun. Jadi andaikan misalnya saat ini saya punya uang 1 juta, lalu 1 juta tersebut saya simpan selama 2 tahun, dan saya mendapatkan bunga 5%, maka berarti nanti jumlah uang saya setelah 2 tahun, itu 1,1025 dikali, tadi kali berapa? 1 juta apa 10 juta? Uang saya tadi berapa? 1 juta. 1 juta. Berarti 1,1025 dikali 1 juta. Jumlah uang saya jadi 1.102.500 rupiah. Jika disimpan selama 2 tahun, jika saya dapat 5% per tahunnya. Dengan catatan tidak diotak-atik. Jadi cukup lihat, ini seperti ada suara ini ya. Jadi tinggal dilihat di tabel ya, berapa faktor bunga nilai mendatangnya, I-nya itu berapa persen, N-nya itu berapa tahun, maka itulah faktor bunga nilai mendatangnya. Faktor bunga nilai mendatang itu berarti yang mana kalau dari rumus? 1 tambah I pangkat N, itu menunjukkan faktor bunga nilai mendatang. Jadi nggak usah repot-repot ngitung lagi pakai 1 tambah I pangkat N, kalau di tabel sudah ada, artinya tabelnya sudah tersedia, sudah disajikan, nggak usah repot-repot ngitung 1 tambah I pangkat N-nya, tinggal langsung lihat berapa ya faktor bunga nilai mendatangnya, tadi kan 2 tahun 5%, 1,1025, misalnya tadi saya nyimpen 1 juta, ya udah kalikan 1 juta. Misalnya saya simpen selama 3 tahun, dan saya mendapatkan 10%, oh berarti 1 juta dikali 1,3310. Nanti setelah 3 tahun uang saya jadi 13 juta, kok 13 juta kan cuma 1 juta ya, 1.331.000. 1,3310 dikalikan 1 juta. Oke, sekarang lihat di tabel. Jika saya punya uang sebanyak 100 juta, amin ya Allah gitu ya, insya Allah mudah-mudahan amin. Saya punya uang 100 juta, lalu misalnya 100 juta itu saya investasikan ke teman saya yang punya usaha, dan saya mendapatkan bagi hasil yang saya terima itu misalnya 15% per tahun. Andaikan nggak saya otak-atik gitu ya, keuntungan saya, imbal hasilnya, berarti nanti berapa jumlah uang saya setelah 4 tahun? Dari yang 100 juta tadi. Berapa? 174. 174.900.000 rupiah, betul. Karena faktor bunga nilai mendatangnya tinggal dilihat yang 15%, yang N-nya 4, oh mendatangnya 1,749. Kalikan 100 juta, maka jumlah saya tahun lagi. Bisa kira-kira? Bisa, Bu. Nah, ya, harus bisa. Nah, itu kalau melihat tabel. Kalau nggak ada tabel gimana ya? Pakai rumus. Rumus future value N sama dengan present value dikali 1 tambah I pangkat N. Jadi yang di tabel itu angka-angka yang tersaji, nilai-nilai yang tersaji itu merupakan faktor bunga nilai mendatang kalau yang ini. Karena kita lagi bahas future value, nanti yang present value beda lagi. Tabel bunganya, ya. Faktor bunga nilai sekarangnya beda kalau kita bahas present value. Jadi nggak usah repot-repot ngitung 1 tambah I pangkat N jika tabel faktor bunga nilai mendatangnya sudah ada. Tinggal langsung dikalikan
faktor bunga nilai mendatangnya berapa, lihat ke tabel, kalikan dengan nilai uangnya, dengan pokok uangnya mula-mulanya, atau dengan presentasi. Nah, sekarang coba Anda lihat. Ini ada tabel faktor bunga yang versi lengkap. Kalau tadi kan terbatas ya di PPT saya. Di sini ada 4 tabel faktor bunga. Ada tabel faktor nilai mendatang, tabel faktor bunga nilai sekarang, tabel faktor bunga nilai mendatang anuitas, tabel faktor bunga nilai sekarang anuitas. Tadi kita lagi bicara future value. Kita lagi bahas future value, nilai mendatang. Anda lihat ke tabel yang ini deh, tabel A1. Future value interest factor for $1 compound. Apakah tabelnya yang ini? Kalau kita mau menghitung future value, jika diketahui nilainya atau present value-nya berapa, lalu I-nya misalnya atau K-nya berapa, dan N-nya berapa, apakah tabelnya yang ini? Ataukah dengan kata lain, apakah ini tabel faktor bunga nilai mendatang? Tabel A1, bisa dilihat apakah ini tabel faktor bunga nilai mendatang yang tadi lagi kita bahas? Iya, Bu. Iya, betul Mbak. Ini adalah tabel faktor bunga nilai mendatang. Kan terlihat di situ ya, di atasnya tuh ada future value interest factor, FVIF. Awas, kagok ya, orang Sunda itu kan kadang nggak bisa ngomong F ya, bisanya P. 1 tambah K pangkat N. Di sini pakainya K, mau I, mau K. Yang penting dia menunjukkan bisa bunga, bisa inflasi gitu ya, bisa keuntungan, bisa cost of capital. Sekarang Anda lihat di sini di tabelnya, berapa faktor bunga nilai mendatang jika I-nya itu 20% dan N-nya 5 tahun. $2,4883. 2,4883. Ini yang lainnya kemana ya? Yang lainnya nyimak, bingung, atau gimana ya? Tadi saya ngedengarnya cuma 1 orang aja ya dari tadi. Coba lihat lagi ke tabel. Andaikan saya mau mendepositokan uang saya, di mana uang saya itu sebanyak 50 juta, saya depositokan ke bank misalnya ya, tapi sejauh ini saya nggak punya deposito ya. Uang saya 50 juta, bank, lalu misalnya bank itu memberikan bunganya itu 15% per tahun. Ya, jadi perhitungan bunganya itu 15% per tahun. Dan saya mendepositokan selama 5 tahun. Berarti nanti di berapa totalnya? Faktor bunga nilai mendatangnya berapa? Kalau I-nya 15%, N-nya 5 tahun. 105 juta mungkin, Bu. 20114. 150. 100 Kalau juta. saya tanya, sebentar, kalau saya tanya berapa faktor bunga nilai mendatangnya, berarti jawabannya berapa? 2,014. Oke, 2,0114 itu faktor bunga nilai mendatangnya. Berarti itu 1 tambah I pangkat N. 1 ditambah 15% pangkat 5. 1 tambah 15% berarti 1,15. 1,15 pangkat 5 nanti dikalikan 50 juta. Jadi yang 2,0114 dikalikan 50 juta. Hasilnya berapa? 100 juta, Bu. 100 100 juta juta berapa? 570, Bu.
0,0114 kali 50 juta tinggal dihitung saja ya oleh Anda. Oke, apakah ada yang bingung membaca tabel? Bisa? Bisa, Bu. Bisa ya. Mungkin di materi atau di mata kuliah yang lain pernah kali ya? Itu ya. Jadi Anda harus bisa ngitung pakai rumus ya, ngitung manual pakai rumus, membaca tabel. Kalau tabel nggak ada, yang ngitung manual. Kalau saya biasanya ujian, ini kalau zamannya offline ya, zaman ujiannya di kelas itu nggak boleh bawa tabel. Kemudian ada yang namanya konsep compound period, periode pemajemukan. Tadi itu kita lagi membahas bahwa jika bunganya gitu ya, terus misalnya jika inflasinya, jika keuntungannya dalam waktu setahun atau tahunan. Gimana kalau ternyata perhitungan bunganya itu lebih cepat, bukan setahun, bukan tahunan, tapi misalnya per 6 bulan, semester, atau bisa juga misalnya per triwulan, setiap 3 bulan ada perhitungan bunga, atau bahkan misalnya per bulan. Makin cepat bunganya diperhitungkan, makin sering bunganya diperhitungkan, maka nanti jumlah uang kita di masa depan akan lebih besar. Misalnya kita nyimpen gitu ya ke bank A sama ke bank B dengan jumlah uang yang sama, lalu misalnya kita dapat perhitungan bunganya juga sama, lalu kita simpen selama jangka waktu yang sama, andaikan bank A itu memberikan bunganya itu per tahun, misalnya 12% per tahun, dan bunganya dihitungnya tahunan, sedangkan yang B itu memberikan bunganya misalnya sama 12%. Tapi 12%-nya itu sama 12% per tahun, tapi perhitungan bunganya itu misalnya per 6 bulan, maka nanti jumlahnya itu akan lebih besar jika kita nyimpennya di bank B. Karena di bank B perhitungan bunganya lebih cepat, lebih sering, setahunnya itu ada 2 kali perhitungan bunga. Jelas? Naskah? Jadi nanti rumus future value N sama dengan present value dikali 1 tambah I pangkat N, itu nanti rumusnya bisa kita modifikasi. Jika kita mau ngitung misalnya ya, bunganya dihitungnya per 6 bulan, bunganya dihitung per 3 bulan misalnya ya, atau dihitung per bulan. Dengan catatan Anda harus pinter-pinter baca kondisi, baca soal. Maksud saya gini, jika diketahui, misalnya ya, kita mendapatkan bunga 12% per tahun, dan bunga diperhitungkan per 6 bulan, atau per semester, berarti nanti ngitungnya future value, misalnya setelah 2 tahun gitu ya, future value setelah 2 tahun sama dengan present value-nya berapa, dikalikan 1 ditambah I-nya nanti kita bagi 2, karena kan bunganya dihitungnya per 6 bulan ya, per semester. Berarti kan 12% bagi 2, 1 tambah 6%. Nanti pangkatnya pangkat berapa? 2 kali N. 2-nya itu adalah 2 tahun, karena kita nyimpennya selama 2 tahun. Terus nanti dikalikan, setahunnya ada berapa kali perhitungan bunga? Ada 2 kali juga. Berarti nanti pangkatnya pangkat 4. Jika kita simpan selama 2 tahun dan perhitungan bunganya setahunnya 2 kali. 2 kali N. N-nya adalah 2 tahun, 2-nya itu setahunnya 2 kali. Kalau misalnya bunganya diperhitungkan per triwulan, berarti misalnya jadi berapa nanti ngitung future value-nya? Kita simpan misalnya sama 2 tahun juga. Oh, berarti nanti future value setelah 2 tahun sama dengan present value dikali 1 tambah I dibagi. Diketahuinya misalnya I-nya itu 12% per tahun. I persen per tahun, tapi bunganya dihitungnya per 3 bulan. Jadi nanti per 3 bulannya itu dapat bunganya berapa? Kan masing-masing 3% ya. 3%, 3%, 3%, 3% per 3 bulan. Berarti nanti I-nya dibagi berapa?
dibagi 4, karena setahunnya ada 4 kali perhitungan bunga. 12% dibagi 4, atau langsung ditulis 3% ya, 1 tambah 3%, nanti pangkatnya pangkat berapa? Oh, setahunnya ada 4 kali perhitungan bunga, karena kan bunganya dihitung per 3 bulan. Jadi 4 kali N. 4 itu menunjukkan setahunnya 4 kali, kalikan N-nya itu 2 tahun, karena tadi kita nyimpennya 2 tahun. Oh, berarti nanti 4 kali 2. Pangkatnya pangkat 8 berarti, karena dalam waktu 2 tahun itu ada 8 kali perhitungan bunga, di mana setiap tahunnya ada 4 kali perhitungan bunga. Itu kompon period. Ilustrasi jika ternyata perhitungan bunganya bukan tahunan. Kalau misalnya kondisinya begini, kita nyimpen ke bank. Bank itu memberikan bunganya itu misalnya 6% per semester. 6% per semester. Kita akan ngitung nilai uangnya misalnya setelah 2 tahun, jumlah uangnya jadi berapa? Future value setelah 2 tahunnya. Jika bunganya tadi diperhitungkannya satu tahunnya 2 kali. Berarti nanti I-nya itu jangan lagi dibagi 2. Karena di soalnya, diketahuinya, I-nya itu 6% itu sudah per semester. Bukan per tahun. Kalau yang diketahuinya per tahun, lalu diperhitungkan bunganya setahun 2 kali atau per semester, berarti nanti I-nya dibagi 2. Tapi kalau ilustrasi yang tadi, diketahui atau soalnya itu 6%-nya itu adalah per semester, kita mau ngitung future value setelah 2 tahun, nanti I-nya jangan dibagi 2 lagi. Karena di soalnya itu sudah diketahuinya 6% itu untuk 1 semester. Jadi sekali lagi Anda harus pinter-pinter baca kondisi, baca soal, baca diketahuinya gimana. Itu ya. Itu kompon period. Di ilustrasi ini, kita akan melihat bahwa jika jumlah yang kita tabung atau kita investasikan atau pokok uangnya sama, yaitu sama-sama 2 juta nih, lalu perhitungan bunganya sama, yaitu 10% per tahun, I-nya, suku bunganya gitu ya, 10% per tahun, dan jangka waktunya 5 tahun, andaikan di kondisi pertama, bunganya dihitung tahunan, dan di kondisi kedua, bunganya dihitungnya per semesteran, maka nanti jumlah uang di masa depannya, setelah 5 tahun, karena berbunga lebih cepat, dan nanti bunga berikutnya kan ngitungnya dari pokok uang ditambah bunga. Ini kalau kondisinya baik pokok uangnya, terus bunga atau I-nya sama gitu ya, jangka waktunya sama, cuman yang satu mah dihitungnya itu per tahun, yang satu mah per semester, maka nanti akan lebih besar yang bunganya dihitung per semester. Andaikan ada lagi yang dihitung bunganya itu misalnya per triwulan, berarti nanti akan lebih besar yang per triwulan. Kalau pokok uangnya sama, I-nya sama gitu ya, N-nya sama, tapi berbeda perhitungan bunga. 1 per tahun, 1 per semester, 1 per triwulan, maka nanti akan lebih besar yang per triwulan tentunya. Tapi kalau ilustrasinya misalnya pokok uangnya beda, kita mau nyimpen bank A, bank B gitu ya, pokok uangnya, jumlah uangnya beda yang mau kita simpen. Perhitungan bunga, maksudnya bunga dari bank A sama bank B beda gitu ya, 1 mah 15%, 1 20%, artinya I-nya beda. Terus jangka waktunya misalnya beda pula, kita ke bank A misalnya 3 tahun, ke bank B 4 tahun, maka kalau ditanyakan lebih besar yang mana, ya berarti wayahna dihitung dulu. Dihitung dulu pakai future value. Kalau di sini mah ilustrasinya tadi, jumlah uangnya sama gitu ya, pokok uang mula-mulanya, I-nya sama, jangka waktunya sama, misalnya bank A ngasih bunganya itu perhitungannya bunga tahunan, bank B itu ngasih bunganya perhitungan bunga per semester, maka kita akan memilih yang bank B. Dia memberikan bunganya lebih sering, setahunnya 2 kali, dibandingkan yang bank A, cuma 1 kali. Nah, itu konsep kompon period, jika perhitungan bunganya bukan tahun sekali, atau bukan per tahun. Oke, kita lihat di sini ada soal latihan.
Di tahun 2008, rata-rata nikah 19.104.000. Dengan asumsi bahwa tingkat inflasi 4% per tahun, berapa biaya nikah di tahun 2028? Misalnya untuk mendapatkan fasilitas gitu ya, ataupun jika inflasi 4% per tahun. Berapa nanti ngitungnya jadi berapa di tahun 2028? Oh, berarti nanti ngitung future value-nya, future value setelah 20 tahun berarti ya dari 2008 ke 2028. Future value N, di mana N-nya itu adalah 20 tahun, sama dengan 19.104.000 dikali 1,04 pangkat 20. Dikali 1 tambah 4%, berarti kan 1,04 ya, pangkat N, N-nya adalah 20. Sehingga di tahun 2028, nikahnya 41.859 sekian. Misalnya dengan kondisi yang sama gitu ya, kondisi yang sama itu maksudnya apa ya? Anda paham ya kalau misalnya nikahan itu misalnya ya untuk souvenirnya, untuk cateringnya, untuk dekorasinya misalnya ya, itu untuk mendapatkan hal-hal demikiannya supaya sama, maka di tahun 2028 diperlukan 41.859.000. Artinya yang 19.100 berapa tadi itu di tahun 2008 itu setara dengan 41 juta sekian di tahun 2028. Jika dianggap bahwa inflasi 4% per tahun. Itu ya. Pertanyaan berikutnya, siapakah yang segera menikah tahun ini? Ya. Itu tadi future value ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita yang berikutnya untuk future value, apakah pusing? Masih ada yang belum pahamnya sebelah mana? Boleh ditanyakan. Bu, ingin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Siapa? Rian, Bu. Rian. Lah, saya lihat ke layar. Rian. Ini handphone tuh terbatas, cuma 4 orang nih. Rian. Rian, mana ya Rian ya? Belum nemu. Kok Rian nggak ada ya? Saya nggak nemu ya. Rian. Mana ya Rian ya? Di sini, Rian. Bu. Ya, Rian Abdul Rahman. Ya, Rian. Apa Rian? Saya mau nanyakan tadi katanya Ibu di soal tuh yang 1 plus I-nya itu bisa berubah kan ya, Bu? Nah, misalnya kalau Maksudnya di soal gimana? apa, Bu? Maksudnya Rian. Pertanyaan Rian tolong diperjelas. Oh, iya Ibu kan tadinya bilang di soal tadi yang di tabel yang banyak I-nya itu menggunakan K ya, Bu? Iya. Ada yang rumusnya pakai I, ada yang pakai K, itu mah cuman sekedar apa ya istilahnya simbol aja. Tapi pada intinya dia menunjukkan bisa inflasi, bisa bunga, bisa keuntungan. Perbedaan I sama K itu bukan sesuatu hal yang dipermasalahkan. Oh, jadi misalnya kalau di soal adanya keuntungan bukan bunga, berarti keuntungan yang masuk ke Ibu. Iya, betul. Pakai yang keuntungan itu. Kalau di soalnya diketahuinya inflasi, berarti pakai yang inflasi itu sebagai I. Jelas, Rian? Iya, jelas. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jadi sekali lagi intinya Anda jangan mempermasalahkan misalnya Bu kok di sini kitanya I tapi di buku misalnya pakainya K. Jangan mempermasalahkan simbol I atau K-nya. Tapi yang perlu Anda pahami di situ adalah di situ I-nya atau K-nya bisa mewakili inflasi, bisa mewakili bunga, suku bunga gitu ya, bisa mewakili keuntungan, bisa juga dia sebagai cost of capital, biaya modal. Nah, itu yang Anda pakai pada saat ngitungnya. Jadi nggak selalu bahwa itu bunga. Bisa aja kan tadi kayak tadi saya nyontohin yang pernikahan pakainya asumsi inflasi. Maka data inflasi itu yang kita gunakan sebagai I-nya. Jelas Rian ya? Oke.
Ada lagi? Selain Rian barangkali? Itu ya, tolong diingat-ingat. Jadi nggak selalu bunga, Rian. Kalau diketahuinya keuntungan, pakainya keuntungan, Rian. Azan. Kita break dulu azan. Gimana, mau lanjut ke present value atau ditunda dulu? Gimana? Mau dilanjutkan atau gimana? Masih bisa lanjut? Masih kuat? Masih kuat, Rian? Kalau saya masih, Bu. Nggak tahu kalau yang lain. Alhamdulillah, teman Anda Rian masih sanggup. Yang lain gimana? Mau lanjut? Tadi gimana ngitung future value N? Rumusnya? Gimana tadi rumus future value N? Menghitung nilai uang di masa depan jika diketahui nilainya pada saat sekarang, diketahui in-nya, lalu diketahui I-nya, diketahui N-nya, maka future value N sama dengan present value atau pokok uangnya berapa, kan gitu ya, dikali 1 tambah I pangkat N. Jadi 1 tambah I-nya itu berapa, nanti pangkatkan dulu dengan N, nanti dikalikan present value-nya, dikalikan pokok uangnya. Terus tadi ya, yang I-nya itu bisa keuntungan, bisa inflasi, bisa bunga, atau tingkat bunga, bisa cost of capital. Jadi nanti kondisional. Kalau saya ngasih contoh soalnya pakai inflasi, ya berarti inflasi itu sebagai I. Kalau saya ngasih contoh atau latihan soalnya pakainya keuntungan, imbal hasil, berarti itu sebagai I-nya. Kalau diketahuinya bunga, tingkat bunga, berarti itu sebagai I-nya. Kalau pakainya biaya modal atau cost of capital, berarti itu sebagai I-nya. Cuman kan Anda belum jauh ke sana ya, belum membahas cost of capital, biaya modal. Jadi saya skip untuk cost of capital atau biaya modal. Oke guys, masih lanjut kuat guys? Fauzan, gimana Fauzan? Ketawa aja Fauzan, senyum-senyum, masih lanjut Fauzan? Gimana yang lain aja, Bu? Yang lain. Yang lain. Aditya, masih bisa lanjut Aditya? Masih kuat? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Mbak Anissa, apa kemarin tuh Gandu Jati ya atau apa, saya salah lupa. Gandu Jati, Bu. Masih, Bu. Iya, masih kuat Mbak? Masih, Bu. Masih, oke, berarti kayaknya masih ya. Kita lanjutkan untuk present value. Tapi jangan ada ini ya di belakang ya, misalnya aduh udah puyeng, udah lapar, udah. Tapi masih lanjut ternyata Ibu Rinanya. Saya ngikutin Anda. Oke, present value berarti kebalikan dari future value. Kalau tadi mah di future value kita menghitung nilai mendatang jika diketahui nilai uangnya pada saat sekarang, nah di present value berarti kita akan menentukan atau menghitung nilai atau jumlah uangnya di masa sekarang jika diketahui nilainya di masa depan, jumlahnya di masa depan.
Berarti ada proses kita akan mendiskontokan. Mendiskontokan itu apa? Mencari nilai sekarang dari nilai uang atau jumlah uang di masa depan. Itu yang dimaksud dengan mendiskontokan. Mendiskontokannya pada tingkat diskonto berapa? Tingkat diskontonya itu ya bisa inflasi, bisa keuntungan, bisa bunga, bisa cost of capital. Jadi nanti rumusnya tinggal dibolak-balik aja matematis. Kalau tadi future value N sama dengan present value dikali 1 tambah I pangkat N, berarti nanti rumus present value jadi gimana? Kalau dibalik. Berarti jadi future value N dibagi 1 tambah I pangkat N. Nah, jadi begini nih rumus present value. Tinggal diputer aja. Jadi nggak usah ngapalin lagi. Anda tahu rumus future value, berarti bisa ngitung present value. Karena kan future value N sama dengan present value dikali 1 tambah I pangkat N. Sehingga present value sama dengan future value N dibagi 1 tambah I pangkat N. Kalau tadi di future value, maka faktor bunga nilai mendatangnya adalah 1 tambah I pangkat N. Berarti yang di present value, kalau ditanyakan berapa faktor bunga nilai sekarangnya, atau berapa present value interest factornya, maka faktor bunga nilai sekarangnya adalah 1 per 1 tambah I pangkat N. Karena ini kan bisa dituliskan future value N dikali 1 per 1 tambah I pangkat N. Kan bisa ditulis ya rumus present value-nya. Future value N dikali 1. Kan begini, future value N dibagi 1 tambah I pangkat N. Jadi sekali lagi, faktor bunga nilai sekarangnya adalah 1 per 1 tambah I pangkat N. Kalau tadi faktor bunga nilai mendatangnya adalah 1 tambah I pangkat N. Misalnya investasi awal tahun 1.000, lalu akhir tahun nilainya jadi 1.200 pada tingkat bunga 20%, berarti kita ngitungnya itu future value. Dan kalau kebalikannya, misalnya diketahui setelah 1 tahunnya itu 1.200, kemudian kita diskontokan pada tingkat diskontonya 20%, bisa bunga, bisa inflasi gitu ya, bisa keuntungan, maka 1.200 yang diterima tahun depan atau 1 tahun lagi itu nilainya sama dengan 1.000 pada sekarangnya. Itu ya ilustrasi present value, mencari nilai sekarang jika diketahui nilai atau jumlahnya di masa depan. Di sini ada tabel faktor bunga nilai sekarang, di mana I-nya itu cuma 5%, 10%, dan 15%. Nanti yang versi lengkap, versi banyaknya ada ya. Sekarang saya tanya, berapa faktor bunga nilai sekarang jika I-nya adalah 10% dan N-nya 4 tahun? 0,6830. 0,6830. Jadi andaikan misalnya 4 tahun lagi saya mau dapat rezeki misalnya ya, 4 tahun lagi saya akan dapat rezeki sebesar 100 juta misalnya. Amin. Amin ya Allah gitu ya. Amin Allahumma ya amin. 100 juta 4 tahun lagi. Kok 4 tahun? Iya betul 4 tahun lagi. Misalnya inflasinya itu 10% per tahun. Tingkat inflasinya tuh 10% per tahun misalnya. Andaikan yang juta saya terima 4 tahun lagi, itu saya minta sekarang, itu jumlahnya berapa? Sama dengan berapa jumlahnya di masa sekarangnya? Berapa? Ayo. Tadi kan Anda sudah tahu faktor bunga nilai sekarang kalau I-nya 10% dan N-nya 4 tahun, 0,683. Nah, 4 tahun lagi tuh saya mau dapat rezeki 100 juta. Yang 100 juta 4 tahun lagi itu kalau saya minta sekarang, jika inflasinya itu 10% per tahun, maka 100 juta itu setara dengan berapa? Sekarangnya. 68.300.000. Bunganya. Jadi meskipun 8,30
N-nya udah tabel. Mbak yang bilang 30 itu sekarang kita lihat tabel yang mumetnya, tabel yang banyaknya. Tadi kita sudah bahas tabel A1 ya. Sekarang saya tanya, apakah tabel faktor bunga nilai sekarang tabelnya yang ini, yang A2? Iya, Bu. Yakin yang ini? Dibaca coba tabel A2 itu tabel apa? Di situ ada nama tabelnya. Tabel Future Value Interest Factor for $1 Annuity. Di situ Anda bisa lihat 1 tambah K pangkat N dikurangi 1 bagi K. Apakah yang ini? Berarti bukan, Bu. Bukan, Anda carinya tabel present value. Ya. Mana ya? Nggak bisa lagi kah ke bawahnya? Tabelnya ada 4. Apakah yang tabel A3? Tabel A3 di sini present value interest factor for $1 discount. Di situ 1 per 1 tambah K pangkat N. Apakah yang ini? Iya, bukan, Bu. Iya, Bu. Iya, betul ya, tabelnya yang ini. Ini adalah tabel faktor bunga nilai sekarang. Dari rumusnya aja terlihat 1 per 1 tambah K pangkat N. Tadi kita lagi bahas bahwa faktor bunga nilai sekarang itu adalah 1 per 1 tambah I pangkat N. Cuman beda I sama K doang. Tapi pada prinsipnya dia menunjukkan bisa bunga, bisa inflasi gitu ya, bisa kita ganti dengan keuntungan. Sekarang lihat ke tabelnya. Sekarang saya ganti soalnya tadi yang sedikit 100 juta itu misalnya saya terimanya itu 10 tahun lagi. 100 juta. 10 tahun lagi. Lama ya nunggu 10 tahun 100 juta. 100 juta tapi 10 tahun lagi. Jika kita asumsikan bahwa misalnya apa ya? Inflasi aja deh. Misalnya 15% per tahun. Andaikan saya minta yang 100 jutanya itu sekarang, berarti jumlahnya itu setara dengan berapa? Seratus jutanya 10 tahun lagi loh. Dan inflasinya misal 15% per tahun. Jadi setara dengan berapa yang 100 juta 10 tahun lagi itu? 24.720 bukan, Bu? 24.720.000. Ini yang lain nggak ada suaranya ya. Dari tadi saya ngedengarnya sama Mbak ini lagi. Jadi tinggal dilihat bahwa faktor bunga nilai sekarangnya pada I 15% dan N 10 tahun. Faktor bunga nilai sekarangnya adalah 0,2472. Berarti tinggal dikalikan 100 juta, maka itulah nilai sekarangnya, jumlah sekarangnya jika yang 100 juta itu 10 tahun lagi. Berarti sebesar 24.720.000. Adakah yang masih bingung membaca tabel? Adakah yang masih bingung membaca tabel? Sudah paham, Bu. Paham ya? Yang lain gimana? Yang lain? Paham, Bu. Paham ya? Paham, Oke, satu lagi. Saya nanya berapa faktor bunga nilai sekarang jika I-nya itu 24% dan N-nya 3 tahun.
0,5245. 52045. Oke, 0,5245. Betul ya? Nah, perlu Anda ketahui tabel itu ada yang 4 angka di belakang koma, ada yang 3 angka di belakang koma, itu jangan dijadikan permasalahan ya. Kalaupun beda, bedanya nggak akan signifikan antara yang 3 angka di belakang koma sama 4 angka di belakang koma. Andaikan tabelnya nggak tersedia, Anda pakai rumus ngitungnya, bahwa present value itu sama dengan future value N dibagi 1 tambah I pangkat N. Berarti tadi yang kasusnya 15% 10 tahun yang 100 juta itu nanti berarti present value-nya jadi berapa ngitung pakai rumus? Oh, berarti present value-nya sama dengan 100 juta dibagi 1,15 dibagi 1,15 ya, 1 tambah 15% pangkat 10. Itu kalau ngitung pakai rumus manual. Saya ulangi ya, 100 juta dibagi 1,15 pangkat 10. Nggak usah bingung-bingung 1,15 dari mana, kan 1 tambah I. 1 ditambah 15%, berarti 1,15. Oke, bisa ya melihat tabel. Jadi Anda harus bisa baca tabel, bisa ngitung pakai rumus. Kalau pengalaman saya gitu ya, yang udah-udah, kalau saya suka nanya, itu mereka terbiasanya hanya pakai tabel saja. Jadi nggak dibiasakan ngitung pakai rumus tuh. Padahal rumus itu ya dasarnya yang harus Anda kuasai. Tabel kan cuma sebagai alat bantu aja. Jadi jangan sampai ada alasan nggak ada tabel, nggak bisa ngitung. Itu ya. Baik, saya rasa untuk hari ini bisa kita sudahi dulu, atau masih mau lanjut ke anuitas? Cukup, Bu. Cukup. Tolong saya diingatkan nanti ya untuk materi berikutnya. Materinya tadi kita sampai present value. Jadi nanti kita masih melanjutkan di time value of money, belum ke topik yang baru. Barangkali saya lupa, tuh kan suka lupa, apalagi kelasnya banyak. Tolong diingatkan ya Rian ya. Oke. Absennya tadi sudah saya itu ya di chat ya. Iya, Ya, Ibu. Bu. Kalau begitu, untuk hari ini kita sudahi saja dulu ya. Insya Allah kita lanjut, karena kalau benar-benar kita full gitu ya di 3 SKS, kebayang kalau ngitung-ngitung tuh udah mumet gitu ya, udah bikin puyeng, monoton. Kalau sayanya sih hayu, tapi saya mengkondisikannya Anda. Kan Anda juga bukan hanya mata kuliah saya doang ya, tapi juga mata kuliah yang lainnya. Jadi harus mengkondisikan, menyesuaikan. Tidak bisa memaksakan. Kalau mau full misalnya sampai jam 1 apalagi gitu ya, ya ayu-ayu aja sih. Kalau nggak puyeng, nggak mumet sih. Cuman saya nggak benar-benar full ngabisin waktu ya, 3 SKS sampai jam 1 atau sampai jam 1 kurang 10 menit misalnya ya. Pernah sih seperti itu. Sampai 1 kurang 5 menit. Cuman kasihan juga sih mahasiswanya kalau dipaksakan. Iya, Jadi Bu. untuk Terus depannya ada MK lain. ada MK lain ya jam 1 ya. Jadi betul Mbak, siap-siap dulu. Apalagi saya juga misalnya ada jadwal lagi, saya juga siap-siap dulu, sholat dulu, makan dulu, istirahat dulu. Kalau full waktunya ya nanti nggak ada waktu alokasi buat sholat, buat makan, buat istirahat. Jadi itu saja dulu ya. Insya Allah kita lanjut lagi minggu depan, dan saya tolong diingatkan materinya tadi baru sampai present value, belum selesai, jadi nanti nggak ke materi baru. Oke, itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk partisipasinya, kerjasamanya. Insya Allah kita lanjut lagi di lain kesempatan, di lain waktu ya. Mudah-mudahan masih terus sehat walafiat ya, sampai dengan seterusnya, tidak kurang suatu apapun, tetap semangat walaupun pembelajarannya masih daring seperti ini. Ya. Sekian dari saya, mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh.